Refli Harun, marilah kita berpikir objektif. Habib Rizik itu bukan penjahat. Tapi tiba-tiba main mengadukan kepada polisi, apa yang ingin dicari oleh Bima Arya? Saya juga heran ya, karena saya tahu Bima Arya adalah seorang political scientist ya, S3 dari Australia. Saya kira pasti tidak membutuhkan sebuah publikasi dalam tanda kutip murahan ya untuk mendongkrak popularitas. Pasti bukan itu. Tapi masalahnya apa? Kalau misalnya dikatakan dia semata-mata ingin melindungi warga Kota Bogor, saya kira Habib Rizik bukanlah penjahat ya, yang kalau dia bebas maka dia akan membahayakan warga kota. Toh dia juga sadar ketika dia terkena COVID-19 dia mengadakan isolasi mandiri dan tidak mau diketemui orang. Kalaupun misalnya di videonya dia mengatakan hal yang lain, kita harus pahami dia adalah pesohor yang kadang-kadang record kesehatannya tidak perlu dipublikasikan. Di channel YouTube Refli Harun pada Kamis 15 April 2021 telah diposting video tentang Wali Kota Bogor Bima Arya yang menggunakan pendekatan pidana dalam menyelesaikan masalah. Padahal masalah tersebut bukanlah delik umum yang memang tidak perlu untuk dilaporkan. Menurut saya pelaporan-pelaporan itu adalah sangat berlebihan, apalagi dampaknya digunakan oleh entah siapa ya untuk melihat kasus ini sebagai kasus yang punya potensi untuk memenjarakan Habib Rizik. Maka digunakanlah pasal tentang menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan, yang itu ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Apakah tidak konyol ya? Ya mungkin konyol, saya katakan begini, konyolnya adalah sebuah pelanggaran kesehatan, protokol kesehatan, soal orang terkena COVID atau tidak, mengumumkan bahwa dia terkena COVID atau tidak, tiba-tiba diancam dengan hukuman kalau dikumulatifkan 16 tahun penjara, 6 tahun ancaman hukuman pada penghasutan, kemudian 10 tahun menyebarkan berita bohong. Bayangkan, koruptor saja tidak sebesar itu, tidak seberat itu hukumannya. Refli Harun, marilah kita berpikir objektif. Habib Rizik itu bukan penjahat. Di channel YouTube Refli Harun pada Kamis 15 April 2021 telah diposting video tentang Wali Kota Bogor Bima Arya yang menggunakan pendekatan pidana dalam menyelesaikan masalah. Padahal masalah tersebut bukanlah delik umum yang memang tidak perlu untuk dilaporkan. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia itu pun sangat menyesalkan praktik tersebut. Kalau saya terus terang, saya menyesalkan siapapun yang suka menggunakan pendekatan pidana dalam menyelesaikan masalah yang harusnya bisa diselesaikan karena kita paham yang namanya delik itu. Ada delik umum yang tidak perlu dilaporkan dan ada delik aduan yang kalau dilaporkan barulah kemudian bergerak. Demikian kata Refli Harun yang pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di MK. Lebih lanjut, Refli Harun mengatakan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan administratif saja. Padahal kita tahu yang namanya apa yang dilakukan Habib Rizik ini sebenarnya kan bisa didekati dari sudut administrasi negara. Apalagi Bima Arya adalah seorang wali kota, dia akan bisa menggunakan dua pendekatan sebagaimana dikatakan Habib Rizik, pendekatan kekeluargaan dan pendekatan administratif. Yaitu kalau memang rumah sakit tidak berkompromi, maka bisa diberikan sanksi administratif oleh pemerintah Kota Bogor karena pasti rumah sakit tersebut ada kaitan perizinan dengan pemerintah Kota Bogor. Demikian jelasnya. Pakar hukum yang menyelesaikan gelar S3-nya itu di Universitas Andalas pada 2016 itu menyatakan keheranannya dengan apa yang dilakukan oleh Bima Arya. Tapi tiba-tiba main mengadukan kepada polisi apa yang ingin dicari Bima Arya. Saya tidak mengerti karena yang saya tahu Bima Arya adalah seorang political scientist S3 dari Australia. Saya kira pasti tidak membutuhkan sebuah publikasi murahan untuk mendongkrak popularitas. Pasti bukan itu, demikian ujarnya. Refli pun melihat adanya keanehan lainnya, yakni menyamakan Habib Rizik yang seorang ulama tak ubahnya diperlakukan seperti seorang penjahat yang membahayakan warga. Tapi masalahnya apa kalau misalnya dikatakan dia semata-mata ingin melindungi warga Kota Bogor? Saya kira Habib Rizik bukanlah penjahat yang kalau dia bebas maka dia akan membahayakan warga kota. Demikian kata pria kelahiran Palembang 26 Januari 1970 itu.
Refli pun membeberkan betapa patuhnya Habib Rizik dalam mengikuti protokol kesehatan. Bahkan ketika terpapar COVID-19 pun dengan penuh kesadaran melakukan isolasi mandiri dan tidak mau menerima tamu. Toh dia sadar ketika terkena COVID-19 dia mengadakan isolasi mandiri dan tidak mau diketemui orang. Kalaupun misalnya di videonya dia mengatakan hal yang lain, kita harus pahami dia adalah pesohor yang kadang-kadang record kesehatannya itu tidak perlu dipublikasikan. Sebagai contoh misalnya Erlangga Hartarto ketika dia kena COVID-19 sebagai ketua komite, barangkali untuk menjaga moral pasukan, dia tidak memberitakan kalau dia terkena COVID-19. Demikian tambahnya. Mungkin alasan yang sama juga ada di Habib Rizik, tapi jangan lupa yang membedakan Habib Rizik dan Erlangga Hartarto adalah Erlangga adalah pejabat publik, bahkan dia ketua Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan COVID-19. Demikian jelasnya. Artinya dia memiliki kewajiban yang jauh lebih besar ketimbang Habib Rizik yang hanya seorang ulama dan bukan bagian dari negara atau not part the state. Sehingga kewajibannya adalah kewajiban yang umum saja. Demikian ujarnya. Adapun karena dia orang yang terkenal, dia banyak pengikutnya adalah soal lain. Tapi dari sisi hukum tidak ada kewajiban yang berbeda dengan kewajiban warga negara lainnya. Toh banyak orang yang terkena COVID-19 kan, tidak perlu misalnya harus mengumumkan statusnya dan lain sebagainya. Demikian ungkapnya. Menurut dosen ilmu hukum di Universitas Tarumanegara ini, yang paling penting adalah dia menyadari karena itu melakukan misalnya langkah-langkah untuk melakukan isolasi mandiri. Demikian kata Refli Harun. Refli menilai pelaporan itu sangat berlebihan dan berpotensi digunakan oleh entah siapa untuk menjadikan kasus tersebut untuk memenjarakan Habib Rizik. Menurut saya pelaporan-pelaporan itu sangat berlebihan, apalagi dampaknya digunakan oleh entah siapa untuk melihat kasus ini sebagai kasus yang punya potensi untuk memenjarakan Habib Rizik. Maka digunakanlah pasal tentang menyebarkan hoax, pasal penyebaran kebohongan yang itu ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Demikian tambahnya. Cobalah Anda bayangkan, apakah tidak konyol? Konyolnya adalah sebuah pelanggaran kesehatan, protokol kesehatan soal orang terkena COVID-19 atau tidak, mengumumkan bahwa dia terkena COVID atau tidak. Tiba-tiba diancam dengan hukuman kalau dikumulatifkan 16 tahun penjara, 6 tahun ancaman hukuman pada penghasutan, kemudian 10 tahun menyebarkan berita bohong. Demikian jelasnya. Menurut Refli yang juga peneliti di Center of Electoral Reform atau CETRO, ini hukuman tersebut sangat berat, bahkan jauh lebih berat dari hukuman seorang koruptor. Bayangkan, koruptor saja tidak seberat itu hukumannya, belum lagi pasal-pasal lain yang dikenakan, pasal melawan petugas atau melawan undang-undang, pasal wabah penyakit menular, pasal ormas, pasal tentang kekarantinaan kesehatan dan lain sebagainya. Demikian ujarnya. Sungguh saya menyesalkan seorang Bima Arya bertindak seperti itu, menggunakan kekuasaannya untuk melaporkan seorang warga negara, sehingga warga negara tersebut menghadapi konsekuensi hukuman badan dan sudah dipenjara. Ditahan selama 4 bulan mulai dari 13 Desember hingga sekarang tertanggal 15 April. Demikian ungkapnya. Jadi, Desember ke Januari 1 bulan, Januari ke Februari 2 bulan, Februari ke Maret 3 bulan, Maret ke April 4 bulan. Artinya tahanan atau kurungan terhadap Habib Rizik telah dijalani selama 120 hari. Demikian katanya. Refli pun menanyakan, seberapa pantas sebuah pelanggaran administratif seperti itu harus menerima perlakuan hukum yang layaknya diterapkan kepada seorang pelaku kejahatan. Kira-kira apakah pantas untuk sebuah pelanggaran administratif seperti itu? Ini yang menjadi pertanyaan terlepas siapa Habib Rizik. Tapi yang jelas bahwa negara, aparat negara, pejabat-pejabat negara tidak boleh dengan mudah menggunakan kekuasaannya untuk menghukum dan memenjarakan orang dengan sebab-sebab subjektif. Kecuali kalau dari sananya memang kejahatan pelaku pembunuhan, pelaku pemerkosaan, koruptor, pelaku tindak kekerasan lainnya, tindak pidana berat lainnya. Demikian kata Refli Harun. Tapi pelanggaran protokol kesehatan kita masih berdebat. Kenapa si A diproses, si B tidak? Kenapa Habib Rizik diproses, kenapa Presiden Jokowi tidak misalnya? Kenapa si A proses, kenapa si B tidak, dan lain sebagainya. Demikian tambah dia. Jadi kalau kita mau katakanlah berdalih melindungi warga negara, melindungi rakyatnya, ya kita harus menggunakan pendekatan yang rasional, pendekatan sebab-sebab dan lain sebagainya. Demikian ujarnya. Kalau begitu kepada Erlangga Hartarto misalnya, yang mengaku tidak mengumumkan bahwa dia kena COVID misalnya, bisa dong dilaporkan dan dituntut juga karena bisa membahayakan warga DKI. Kan tidak bisa begitu juga, demikian katanya. Logikanya karena sama saja dia tidak melaporkan bahwa dia terkena COVID-19 dan kita tidak tahu apakah dia melakukan protokol kesehatan yang benar atau tidak, atau dia tidak membahayakan orang lain atau tidak. Demikian ungkapnya. Jadi marilah kita berpikir objektif. Habib Rizik itu bukan penjahat, bukan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana yang berat dan tidak sepantasnya mengalami semua ini. Apalagi jika kita kaitkan dengan kasus-kasus lainnya seperti kasus penyiraman Novel Baswedan misalnya, yang hanya dituntut 1 tahun kemudian dihukum 2 tahun.
atau kasus-kasus lainnya yang memunculkan kehebohan yang juga tidak besar tuntutannya. Mudah-mudahan keadilan masih bisa ditegakkan di Republik ini dan tidak banyak pejabat-pejabat yang mau mengkriminalkan warganya atau warga lain. Tapi tetap warga Republik Indonesia, demikian harapnya. Yang saya katakan hanyalah menyesalkan saja proses-proses pelaporan, pemidanaan karena saya termasuk orang yang paling tidak suka lapor-melapor dan berharap bahwa penegak hukum itu memenjarakan orang, menahan orang sehingga negara ini menjadi negara yang horor, bukan lagi negara bebas. Demikian pungkasnya.